A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surah At-Tolaq ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Kita di sini akan melanjutkan membaca buku Bahaya Kikir milik Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya bisa dicari di pasaran. Sebelumnya kita sudah membaca tentang membenci, mencintai harta. Terus kita sudah membaca keburukan dan kebaikan memiliki harta. Terus kita sudah membaca kerakusan adalah sifat tercela. Adapun menerima apa adanya adalah sifat terpuji. Sekarang kita akan membaca kita akan membaca judul berikutnya yang berjudul Cara Mengobati Rasa Rakus dan Tamak. Adapun cara mengobati penyakit rakus dan tamak adalah kesabaran, ilmu, serta pengamalannya. Kesemua itu terbagi menjadi 5. Pertama, pengamalan. Hendaknya seorang hidup sederhana dan suka memberi nafkah kepada orang lain. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang ia miliki, maka ia akan menolak karunia apa saja yang diberikan kepadanya. Siapapun yang puas dengan memiliki sebuah pakaian yang kasar, makanan yang sedikit, dan tidak berlauk pauk, maka ia dapat mengendalikan segala keinginannya dan ia dapat menerima segalanya apa adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6024 dan hadis Muslim nomor 2165. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma'ala maniqtasada au qala muqtasidun. Artinya, tidak akan merasa miskin seorang yang selalu puas dengan apa yang ia miliki. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 4269 dan At-Tabrani hadis nomor 10.118. Diriwayatkan bahwa ada seorang melihat Abu Darda radhiyallahu anhu sedang mencari biji buah-buahan dari tanah dan berkata, sesungguhnya seorang yang mengerti adalah seorang yang merasa puas dengan apa yang ia miliki dalam hidupnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-iqtisadu wa husnus samti wa tu'addatu juz'un min arba'atin wa ishrina juz'an minan nubuwati. Artinya, hidup sederhana, berperilaku yang baik, dan selalu mengasihi orang lain
termasuk 24 bagian dari kenabian. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis nomor 2010. Hadis ini adalah hadis hasan. Kedua, cara yang kedua. Jika seorang merasa cukup dengan apa yang ia miliki, maka ia tidak boleh memikirkan sesuatu yang akan datang. Sebaliknya, hendaknya ia tidak pernah berangan-angan kosong atau berkeinginan untuk mewujudkan segala sesuatu menurut keinginannya. Karena rezeki yang telah ditakdirkan baginya pasti akan sampai kepadanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha." Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Perlu diketahui bahwa setan selalu menakuti manusia menjadi miskin dan menyuruhnya berbuat perbuatan dosa. Kata setan, jika engkau tidak segera mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka ketika engkau sakit, engkau tidak dapat mengumpulkannya untuk mengobati penyakitmu, sehingga engkau akan minta pertolongan dari orang lain. Dan setan selalu menyuruhnya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, karena ia ditakuti dengan perasaan miskin. Dan setan akan menertawakannya karena manusia dapat dibujuk untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga ia lalai dari Allah Subhanahu wa taala karena ia terlalu fokus untuk mengumpulkan harta. Seorang penyair berkata, "Wa man yunfik as-sa'ah fi jam'i malihi makhafata faqrin falladhi fa'ala al-faqru." Artinya, barang siapa yang menggunakan seluruh waktunya untuk mengumpulkan kekayaan karena ia merasa takut kalau dirinya akan menjadi miskin, maka sebenarnya ia sendiri telah menjadi miskin. Disebutkan bahwa kedua putra Khalid radhiyallahu anhu mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "La asa minar rizqi ma tahzahazat rusukuma fa innal insana taridahu ummuhu amara laysa alaihi kisrun thumma yarzuquhullahu ta'ala." Artinya, janganlah kalian berdua takut tidak akan mendapatkan rezeki selama kalian masih dapat menggerakkan kepala kalian. Karena setiap orang yang baru dilahirkan oleh ibunya berwarna merah, ia tidak mempunyai kekuatan apapun, tetapi ia telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4165. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "La tuksir hammaka ma qudira yakun wa ma turzaqu yatika." Artinya, jangan engkau banyak memikirkan masa depanmu, karena apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, dan apa yang telah ditetapkan rezeki bagimu pasti akan sampai kepadamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis nomor 1188. Dalam hadis lainnya,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala ayyuhan nasu ajmilu fit talabi, fa innahu laysa li 'abdin illa ma kutiba lahu, wa lan yadhhab 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa hiya ragimatun." Artinya, wahai manusia sekalian, hendaknya kalian berhati-hati ketika mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak seorang pun akan mendapat rezeki kecuali yang ditetapkan baginya, sehingga tidak seorang pun meninggal dunia sebelum rezekinya sampai kepadanya, meskipun ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Musnadnya juz 2 halaman 5. Tidak seorang pun dapat melepaskan dirinya dari perasaan cinta kepada harta, kecuali jika ia mempunyai keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Dia yang menetapkan rezeki bagi setiap makhluknya. Karena itu, ia selalu berhati-hati ketika mencari rezeki agar tidak tercampur dengan barang yang haram atau syubhat, dan hendaknya ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Abu Hazam radhiyallahu anhu berkata, "Menurutku, dunia atau harta ada dua macam, yaitu ada harta yang telah ditetapkan bagiku. Karena itu aku tidak terlalu memikirkan sebelum ia tiba kepadaku, meskipun aku berusaha sekuat tenagaku, dan ada pula harta untuk orang lain, maka aku tidak perlu mengharap kedatangannya untukku. Harta yang telah ditetapkan untukku, maka tidak akan diberikan kepada orang lain, dan harta yang ditetapkan untuk orang lain, maka harta itu tidak akan sampai kepadaku. Maka dengan kedua cara itulah aku mengobati perasaan kikirku. Kiranya hanya dengan cara ini, maka penyakit kikir dan takut miskin yang ditiupkan oleh setan ke dalam hati manusia akan segera hilang." Ketiga, perlu diketahui bahwa siapapun yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, meskipun sedikit, maka perasaan tersebut membawa kemuliaan bagi dirinya. Sebaliknya, perasaan rakus dan tamak akan menyebabkan dirinya rendah dan hina. Seorang yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, maka ia berani bersabar untuk tidak menuruti segala keinginannya. Dan hal itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan baginya pahala yang besar. Adapun seorang yang selalu memenuhi keinginan hatinya, maka ia akan melihat orang lain dengan perasaan yang ingin bersaing dengannya, sehingga dirinya tidak mendapat nilai mulia. Siapapun yang sangat besar dan banyak keinginannya, maka ia lebih banyak membutuhkan pertolongan orang lain, sehingga ia tidak mampu mengajak mereka kepada kebenaran, dan ia tidak dapat mencegah dirinya dari kehinaan, serta akan menyebabkan melemahnya sifat keagamaannya. Barang siapa yang tidak dapat mengutamakan kebersihan hatinya,
dan ia selalu memenuhi kebutuhan perutnya, maka ia termasuk orang yang lemah akalnya dan kurang kokoh keimanannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Izzul mu'mini istaghna'uhu anin nas. Artinya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika ia tidak butuh kepada pertolongan orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis nomor 4278, dan Al-Hakim dalam Musnadnya juz 4 halaman 360. Dikatakan pula bahwa hendaknya engkau merasa puas dengan apa yang engkau miliki, agar engkau tidak butuh kepada pertolongan orang lain. Jika engkau selalu butuh kepada pertolongan orang lain, maka engkau akan menjadi tawanannya. Karena itu berbuatlah baik kepada siapapun yang engkau kehendaki, agar engkau menjadi orang mulia di hadapannya. Cara yang keempat adalah seorang yang ingin bersenang-senang seperti kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang bodoh, maupun orang-orang yang lemah agama dan akalnya. Kemudian jika ia memandang kepada kehidupan para nabi, para wali, dan melihat kehidupan para khulafa ar-rasyidin, para sahabat, kaum tabi'in, dan mendengar ucapan-ucapan mereka, dan membaca kehidupan mereka, maka ia akan memberi pilihan kepada akalnya. Apakah ia akan hidup seperti orang-orang yang selalu memenuhi keinginan perutnya, atau apakah ia akan mengikuti jejak perjalanan orang-orang baik seperti yang disebutkan di atas, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kelima, hendaknya ia memahami bahwa seorang yang suka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka ia akan dihantui perasaan takut kalau uangnya akan dicuri orang, atau dirampok orang, atau akan hilang. Tetapi seseorang yang tidak memiliki harta yang banyak, maka ia akan selalu merasa aman dan tidak merasa takut apapun. Karena itu, seorang yang berakal hendaknya melihat orang-orang yang keadaannya lebih miskin darinya. Karena setan selalu mengajak kita untuk melihat orang yang berada di atasnya. Bahkan setan berkata, orang itu lebih mengetahui darimu. Mengapa engkau mempersempit kehidupanmu? Padahal orang lain senantiasa merasakan kenikmatan dalam kehidupan dunianya. Abu Dar berkata, Awsani Khalili salawatullahi wasalamuhu alaihi an anzura ila man huwa duni la ila man huwa fauqi. Artinya, aku diberi pesan oleh kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya aku senantiasa melihat orang yang lebih kurang dariku, dan aku tidak boleh melihat orang yang di atasku. Selain itu, beliau juga bersabda, Idza nazara ahadukum ila man faddalahullahu alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Artinya, jika salah seorang dari kalian melihat orang lain diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hartanya dan keindahan tubuhnya, maka sebaiknya ia melihat siapapun yang berada di bawahnya daripada orang yang diberi kelebihan. Hadis riwayat Bukhari,
hadis nomor 6490 dan Muslim hadis nomor 2963. Jadi di sini ada 5 macam cara menghilangkan rakus dan tamak. Sudah kita baca dan kita dengar. Lalu kita lanjut nanti ke pertemuan selanjutnya, yaitu keutamaan sifat dermawan. Sampai sini semoga bisa diambil manfaat bagi kita semua agar kita bisa menghindari sifat rakus dan sifat tamak terhadap dunia, karena sifat rakus dan sifat tamak itu termasuk sifat tercela dan bisa membahayakan kepada kita. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.